Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kembali berjumpa dengan saya di channel Alan Aryansyah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, rezeki yang barokah, dan tentunya selalu ada pada bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang makna sholat dan esensinya. Kali ini saya hanya menambahkan saja dari pembahasan tentang sholat, ya. Karena jangan sampai ya, sholat itu hanya ya gerakan-gerakan saja atau bacaan-bacaan saja, tapi kita nggak ngerti makna kemudian maksudnya. Ini jangan sampai seperti itu. Kita bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun kita sholat, tapi tidak ngerti apa yang kita ucapkan. Sehingga seperti halnya jadi orang yang sedang mabok. Ya, sekali lagi, bukan berarti kita ini minum khamar, ya, sehingga kita teler, kita mabok, kita tidak sadarkan diri, bukan. Ya. Akan tetapi di sini, ketika kita praktek sholat, ya, ritual gitu, di awal dari takbir sampai dengan salam, kita enggak paham, enggak ngerti apa yang sedang kita ucapkan, apa yang sedang kita baca, itu enggak ngerti. Ini jangan sampai terjadi. Maka perintah dari Allah itu untuk dipelajari dulu, dipahami dulu, gitu loh, ya. Makanya tolong kepada teman-teman sekalian, kita ini harus semangat belajar, harus cinta ilmu, harus haus ilmu, luangkan waktulah. Sesibuk apapun, saya mengharapkan untuk meluangkan waktu. Ya sehari setengah jam kek, atau 1 jam lah. Untuk apa? Untuk menggali ayat-ayat Allah itu. Kita baca ayatnya, kita lihat terjemahnya seperti apa, ya. Kemudian ketika kita nggak ngerti maksud dan tujuannya, maka kita tanyakan kepada guru kita. Insya Allah nanti guru kita akan memberikan dan menjelaskan tentang konteks ayat itu. Itulah perintah, ya, perintah dari Allah itu. Kita ini mesti terus menggali belajar. Jadi yang namanya belajar itu nggak ada putus-putusnya. Ya, putusnya itu nanti setelah kita mati, udah selesai gitu. Kalau masih ada napas, itu harus ada gitu tuh, ya, untuk semangat di dalam belajar itu. Karena beramal tanpa ilmu itu akan sia-sia dan tidak akan ada nilai di hadapan Allah. Harus berdasarkan ilmu. Banyak terus belajar, terus semangat menuntut ilmu, ya. Luangkan waktu sesibuk apapun gitu, mau setengah jam, mau 1 jam, ya. Sehingga apa? Nanti ayat-ayat yang kita sudah pelajari gitu tuh di dalam belajar itu, ya, kita hafalkan ayat-ayatnya, kemudian kita pahami maksud dan tujuannya. Nah, fungsinya adalah setelah kita menguasai ayat itu sebenarnya nanti dibawa ketika kita sholat. Jadi memahkotakan, ya, ayat-ayat Allah dalam jiwa kita gitu ketika kita praktek sholat. Itu fungsinya. Jadi ayat-ayat yang kita kuasai, yang kita sudah hafal, kemudian kita tahu maksud dan tujuan dari ayat
itu fungsinya dibawa ke dalam sholat. Supaya apa yang kita baca itu nyambung gitu dalam sholat itu. Karena ngerti apa maksud dan tujuan dari apa yang kita baca itu. Ini fungsinya. Jadi mohon maaf aja, barangkali hari ini gitu kan, kebanyakannya apa yang kita baca di dalam sholat itu sebenarnya nggak ngerti. Cuman hanya sebatas hafal saja. Tapi nggak ngerti. Apa ini maknanya, kemudian apa sih tujuannya, nggak ngerti. Maka dari itu kita harus bisa memperbaiki, jangan sampai monoton begitu-begitu aja dari tahun ke tahun. Kita sholat ya sholat gitu tuh, bahkan rajin sholat kita, bukan hanya yang wajib saja, sunnah-sunnahnya juga kita kerjakan. Akan tetapi sayangnya apa yang kita ucap, apa yang kita baca itu kita nggak ngerti. Ini jangan sampai terjadi. Maka dari itu kita mesti sungguh-sungguh dan serius di dalam belajarnya. Kita baca lagi ayat-ayatnya, kemudian kita hafalkan ayat-ayatnya, kemudian kita kuasai pemahaman dari ayat yang kita hafal itu. Setelah itu kita bawa di dalam sholat sehingga nyambung, tidak lagi mabok, ya. Jadi tahu gitu apa yang kita baca itu tahu karena sudah dikuasai, karena diawali dengan belajar dulu. Itulah yang dimaksud dengan diilmui dulu. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya memahkotakan ayat-ayat Allah pada jiwa kita, gitu tuh. Ayat-ayat Allah yang sudah kita kuasai itu dibawa di dalam sholat sehingga menjiwai, gitu, sesuai dengan harapan itu, gitu. Ya, jadi jangan sampai terulang lagi, ya. Kita harus benahi, jangan sampai ya gitu dari tahun ke tahun gitu, sampai dari mulai akil balik katakanlah sampai seusia sekarang, begitu aja kan. Yang kita baca nggak ngerti, nggak paham. Nah ini jangan sampai terjadi. Maka sekali lagi kepada teman-teman saya mengajak, mari kita semangat belajar. Kita sungguh-sungguh untuk belajar. Mumpung masih Allah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan luang waktu, kemudian memberikan usia yang masih ada gitu tuh, ya. Belum diwafatkan oleh Allah. Ayo kita semangat untuk belajar. Tanyakan kepada guru ketika kita nggak mampu, nggak ngerti, tanyakan. Jangan diam aja, nggak usah malu-malu, tanyakan saja. Ya, apa yang nggak ngertinya, nanti dijelaskan insya Allah, sehingga tepat. Ya, kalau kita nggak menanyakan kepada guru, akhirnya jadi salah kaprah. Bahkan ini bisa jadi menyesatkan. Jangan sampai terjadi. Kita tanyakan kepada guru, insya Allah nanti guru akan membimbing kita. Jadi itu teman-teman sekalian, ya. Jadi obrolan kali ini saya hanya menambahkan bahwasanya sebelum sholat itu kita harus kuasai ya ayat-ayat yang kita akan bawa ke sholat itu mesti paham dulu. Gitu maksudnya. Kita pahami dulu, ya. Kemudian hafal, kuasai ayat-ayat itu, kemudian dibawa ke dalam sholat sehingga menjadi memahkotakan ayat-ayat Allah pada jiwa kita sehingga nyambung dan tidak seperti halnya orang yang sedang mabok. Mungkin itu saja teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita bisa memahami dan sekaligus bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.